Shalom Ibu Bapak Saudaraku, seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Gerakan Pentakosta dimanapun saudara berada. Pagi hari ini, Jumat tanggal 27 Maret, saya dan Ibu Gembala kembali menyapa Ibu Bapak Saudaraku dengan berita firman Tuhan yang terangkat dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap menjadi berkat di tengah dan akhir isolasi. Kisah yang kita dengar bersama ini adalah 2 minggu sebelum Paskah. Umat Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah Paskah. Yang pertama mereka lakukan adalah menyiapkan anak domba jantan umur 1 tahun tanpa bercela dan mengisolasi atau mengurungnya selama 14 hari. Saya ulang, mengisolasi selama 14 hari atau 2 minggu. Setelah itu, anak domba itu harus disembelih pada waktu senja. Lalu darahnya dioleskan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu itu dengan maksud dan tujuan supaya ketika tangan maut itu membunuh para anak sulung Mesir, dari anak Firaun sampai rakyat jelata, bahkan sampai ke anak sulung seluruh binatang, umat Tuhan terlindungi oleh darah anak domba itu. Pesannya adalah darah anak domba yang diisolasi itu menjadi berkat, yakni menyelamatkan seluruh umat Israel yang di ambang pintunya teroles darah anak domba. Tentu terapan praktisnya adalah selama hati kita beriman kepada Tuhan Yesus yang darahnya tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara boleh menikmati berkat dan pengampunannya. Lalu yang kedua, saya dan saudara yang sudah diberkati harus tetap menjadi saluran berkatnya, teristimewa di tengah-tengah isolasi ini. Saudaraku, saya terberkati dengan satu kisah yang saya baca. Seorang anak Tuhan yang mengelola satu rumah makan. Pada waktu itu sudah menjelang tutup. Lantai sudah dibersihkan, kursi-kursi sudah dirapikan, dapur sudah dibersihkan pula, alat-alat dapur semuanya sudah dicuci dan bersih. Dan menjelang tutup tiba-tiba ada seorang tukang ojek atau ojek online pecel yang datang dengan wajah memelas dan bertanya, apakah kami masih bisa pesan makanan? Sang pemilik rumah makan ini pengennya menjawab, kami sudah tutup. Akan tetapi melihat wajah tukang ojek tadi yang seolah berkata, belas kasihani saya, karena ini pesanan pertama dan terakhir sepanjang hari ini. Lalu pemilik rumah makan ini berkata, sebetulnya kami mau tutup, tetapi kami bersedia melayani, tetapi waktunya lebih lama sedikit karena barang-barang dan bahan-bahan harus disiapkan lagi. Tukang ojek itu berkata, saya bersedia menunggu. Pemilik rumah makan perintahkan kepada pegawainya untuk siapkan pesanannya. Dan tukang ojek itu memesan 4 porsi. Sambil menunggu, pemilik rumah ini menyiapkan teh manis hangat untuk tukang ojek ini. Ketika diserahkan ke tukang ojek sedikit kaget dan berkata, saya tidak memesan teh manis. Lalu pemilik rumah makan berkata, tidak usah bayar, silahkan minum. Dan tukang ojek ini dengan wajah yang sangat senang meminum dan menikmati teh manis itu. Ketika pesanan selesai, disodorkan kepada tukang ojek bukan 4 tetapi 5. Tukang ojek ini berkata, saya pesan 4
bungkus, bukan 5 bungkus atau 5 porsi. Pemilik rumah makan berkata, benar, yang 4 adalah pesanan, yang 1 untuk Bapak pribadi. Sahabat, tukang ojek itu tiba-tiba menitikkan air mata dan berkata, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Lalu dia berkata, 4 akan saya serahkan dan 1 saya akan bawa pulang untuk saya makan bersama dengan keluarga saya. Sahabat terkasih, saya bersyukur ketika membaca itu. Pemilik tuan rumah berkata, saya sangat-sangat berbahagia karena bisa menjadi saluran berkat. Demikian yang saya hendak pesankan. Ibu bapak saudaraku, dalam masa isolasi diri ini bisa terus menjadi berkat. Bagaimana caranya? Mungkin ibu bapak saudaraku masak sendiri untuk makan sepanjang hari bersama dengan keluarga, itu bagus. Tetapi apabila ibu bapak saudaraku misalnya memesan makanan memakai ojek online, saya harapkan ibu bapak saudaraku berbagi dengan tukang ojeknya. Apabila pesanannya menghabiskan dengan ongkos kirimnya 30.000 misalnya, ibu bapak saudaraku bisa membayar 35.000. Yang 5.000 untuk tukang ojeknya. Dan percayalah, itu akan menjadi berkat. Bukan hanya tukang ojek akan mengucapkan terima kasih, dan tukang ojeknya tidak akan lupa. Dan perbuatan ibu bapak saudaraku akan menyenangkan hati Bapa kita di surga. Mengapa? Karena ibu bapak saudaraku sudah menjadi kepanjangan tangannya untuk menjadi saluran berkatnya. Tetap menjadi berkat. Saya akan mengajak ibu bapak saudaraku memuji Tuhan karena ibu bapak saudaraku sudah diberkati terlebih dahulu. Kini ku sadari dalamnya cintamu, di saat badai menderu, kau dekat diriku. Kini ku mengerti indah rencanamu, berjalannya waktu, kau ingin ku wujudkan mimpiku. Kini ku puji namamu, Yesus kekasih jiwaku. Pimpin langkahku seturut dengan rindumu. Ku persembahkan padamu seluruh jiwa ragaku. Pakai hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakai hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ibu bapak saudaraku tetap menjadi berkat di tengah dan sampai akhir isolasi. Tuhan memberkati ibu bapak, saya dan saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.